Sebagai informasi bahwa toilet di lantai 1 calon gedung baru bisa dipakai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat malam. Selamat datang di Gereja Santo Pius X Karanganyar dan Berkah Dalem. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Perjamuan malam terakhir yang kita kenangkan malam hari ini mengajak kita untuk mampu meneladani Yesus yang dengan rela membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati dengan membasuh kaki para muridnya menunjukkan kerelaan diri untuk memberi teladan pelayanan kasih yang sejati, bahkan berpuncak pada penyerahan dirinya bagi kita. Melalui perjamuan malam ini, kita diundang dan diajak oleh Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas pernyataan kasih-Nya, sehingga kita semakin mampu mewujudkan kasih dengan mau tinggal dalam Kristus dan mewujud nyatakan iman dengan menghadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan, sehingga hidup kita semakin menampakkan kasih Allah yang sejati bagi siapapun di sekeliling kita. Kita akan mengakhiri perayaan Kamis Putih malam ini dalam keheningan hormat bakti kita kepada Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, selama perayaan berlangsung, semua handphone dan alat komunikasi lainnya untuk dinonaktifkan. Kolekte pertama dan kedua dilaksanakan secara bersama-sama saat persembahan. Dalam perayaan Kamis Putih malam hari ini akan diadakan perarakan sakramen Maha Kudus. Selama perarakan, dimohon umat untuk tidak menyentuh maupun mencium velum yang dikenakan romo. Perayaan Ekaristi pada malam ini dipimpin oleh Romo Alfonsus Ardi Jatmiko SC. Marilah kita bangkit berdiri untuk ikut ambil bagian dalam perayaan ini dengan iman dan bakti sambil melakukan lagu pembuka, Ajarilah Kami Tuhan Bahasa Cintamu. Bahasa Samu
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman, adik-adik, selamat malam berkah dalam. Saya memasuki gerbang sampai di tempat ini merasa sungguh bergembira karena kita pada tahun ini bisa merayakan Trihari Suci secara bersama-sama tanpa sebuah halangan apapun, meskipun kita juga pada hari ini masih pakai masker gitu ya. Pengennya sih dilepas supaya menghirup udaranya bisa lebih bebas lagi. Pada hari ini kita bersama dengan gereja merayakan perjamuan terakhir, di mana Yesus sendiri mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya, hari di mana Dia menetapkan perayaan Ekaristi itu bersama para muridnya, dan sampai saat ini pun kita selalu merayakannya. Dan di dalam perjamuan itu pula Yesus memberikan teladan yang sangat konkret, yaitu dalam pembasuhan kaki para rasul. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Dalam Ekaristi Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi.
marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Ialah syukur ini
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku perbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya punya pertanyaan yang berkaitan dengan Injil hari ini. Pertanyaannya gampang sekali. Nanti saya tunjuk ya, siap menjawab ya. Tak bawa kepean dhisik. Pertanyaannya rodok dawa. Soal pelajaran hidup gitu ya, soal pelajaran hidup. Bagaimana cara yang paling efektif untuk mengajari orang agar dapat cepat memahami, cepat meresapi, dan lalu cepat melaksanakan pelajaran hidup tersebut. Saya ulang ya. Perlu diulangi ya? Perlu ya, pertanyaannya dawa banget nih, kayak filsafat ya. Ulangi. Tentang pelajaran hidup ini ya, tentang pelajaran hidup. Bagaimana cara
yang paling efektif untuk mengajari orang agar dapat memahami, meresapi, lalu melaksanakan pelajaran hidup tersebut. Caranya gimana? Ini berkaitan dengan Injil yang kita dengarkan baru saja. Dimulai dari misinar dhisik iki ya. Misinar iki, kayaknya mau sibuk nih. Gimana? Bisa menjawab pertanyaan saya? Gedek-gedek ra iso iki. Terus para rasul iki wis siap jadi rasul harusnya juga tahu. Vino, ya Vin. Ini murid saya di Mikael. Vin, apa Vin jawabannya Vin? Apa? Jawabannya apa? Diberikan teladan atau contoh. Diberikan teladan atau contoh, tepat sekali, tepuk tangan. Ora rugi Mikael ngajari Vino. Saya bangga sekali. Oke, kembali ke PN saya harus kembali ke sini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum membahas soal keteladanan hidup, saya mau cerita sebentar. Semoga membantu ilustrasi tentang keteladanan dan pembelajaran hidup. Saya Imam Serikat Yesus, seorang religius juga, maka untuk menempuh pendidikan di dalam Serikat Yesus, pertama-tama saya perlu menjalani masa novisiat di Girisonta. Girisonta itu letaknya di daerah Ungaran, ke selatan sedikit. Kalau dari Semalang ya Kemeringet sedikit gitu ya. Di sana itu adalah asal dan akhir dari seorang Yesuit di Indonesia. Karena apa? Karena di sana pertama kali dididik berkaitan dengan spiritualitas Ignatian atau spiritualitas dari para Yesuit yang menghidupinya. Lalu nanti meninggalnya juga di sana. Di sana itu ada makam-makam Yesuit yang sudah dipanggil Tuhan. Ada hal di mana saya perlu buka, karena di dalamnya itu tidak banyak orang yang tahu isinya ini opo gitu ya, atau apa yang harus dilakukan, atau sebenarnya frater-frater di sana itu ngapain saja. Tidak bisa saya ceritakan banyak, nanti rampung-rampung khotbah. Satu hal, di sana itu kompleksnya besar sekali, tidak hanya berkaitan dengan novisiat, tetapi juga ada paroki, lalu ada rumah retret, lalu ada lagi panti jombo untuk para Yesuit yang sudah purna tugas, lalu ada lagi makam. Maka romo-romo di sana itu tidak hanya bekerja mendampingi frater-frater. Ada romo-romo yang bekerjanya di paroki Girisonta. Ada romo-romo sepuh yang sudah purna tugas, yang tugasnya mendoakan gereja dan Serikat Yesus. Ada yang tugasnya romo-romo itu mengkoordinir karyawan gitu ya, yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ada yang juga menjadi pendamping retret di Girisonta. Tidak hanya frater-frater, romo-romo pun juga tinggal di sana. Nah, tugas mereka itu seperti yang sudah saya sebutkan. Tetapi yang cukup lumayan juga susah dan itu tidak ada di SK dari romo provinsial adalah menjadi teladan dari para frater-frater Serikat Yesus di sana. Para frater itu berusaha untuk mencari, melihat, dan mendalami apakah sudah sesuai dengan hidup mereka, spiritualitas yang dihayati di dalam novisiat itu. Apakah bisa belajar dari para romo-romo yang sudah menjalani formasi yang panjang untuk bisa dicontoh. Dan keteladanan itu membuat para frater pun juga bisa memberikan gagasan, impian. Oh, aku nek dadi romo seperti ini. Oh, aku nek dadi romo seperti itu. Ada hal-hal di mana para frater novis itu belajar keteladanan dari para romo-romo yang ada di sana. Belajar keteladanan dari Kardinal Darmo Atmojo
yang sekarang juga di Panti Jompo, di Wisma Emmaus di sana. Banyak nilai-nilai yang bisa dipelajari oleh para frater novis di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ilustrasi singkat soal keteladanan itu kita bisa lihat lebih dalam lagi di dalam Injil hari ini. Yesus sepertinya harus mengeluarkan senjata ampuh. Ia harus menunjukkan dengan sebuah cara yang harusnya itu sudah langsung menusuk tajam untuk para muridnya, yaitu sebuah keteladanan. Karena para murid itu ternyata amat sulit memahami maksud dan pengajaran Yesus selama menjadi murid-murid Yesus, selama perjalanan ketika bertemu Yesus sampai perjamuan terakhir itu radong-dong. Kadang dong, kadang akeh laline. Ia harus mempraktekkan terlebih dahulu dan menjelaskan maksudnya supaya menjadi lebih jelas. Saya pikir-pikir, para murid itu saya kira juga kebangetan. Kok yo radong-dong gitu. Sebenarnya apa di balik pemikiran para murid sehingga mereka itu juga masih bingung memahami apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Mukjizat banyak sekali dilakukan oleh Yesus, ternyata juga masih belum paham. Kewibawaan ketika mengajar juga belum bisa membuat para murid itu terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Yang salah itu siapa, Juan? Yesusnya atau para muridnya? Berbagai cara pengajaran sudah dilakukan oleh Yesus agar muridnya itu paham dari mukjizat dan pengajaran. Tapi kali ini Yesus menunjukkan dengan mempraktekannya langsung, yaitu pembasuhan kaki. Ia ingin agar para murid juga dapat melakukannya satu sama lain. Yang menarik adalah mengapa yang dipilih Yesus itu adalah pembasuhan kaki. Untuk mencontohkan keteladanan, kenapa kok pembasuhan kaki? Kita lihat lagi. Kalau memang yang dihayati adalah soal pelayanan, menjadi seorang hamba, kenapa kok enggak dalam bentuk melayani misalnya, menyiapkan makanan, mencuci piring dan gelas, mempersiapkan segala makanan dalam perjamuan, dan sebagainya. Itu kan juga mencontohkan sebagai seorang hamba, pelayanan. Tetapi pembasuhan kaki yang dipilih. Karena apa? Karena kaki adalah bagian yang paling kotor untuk dibersihkan. Zaman itu ya belum ada sepatu Nike gitu ya, sepatu Adidas, sneakers, apa meneh kayak sepatu Bata, Ardiles itu juga belum ada. Mereka jalan kaki ya, syukur-syukur nganggo sandal, tapi banyak pula yang nyokor. Maka kalau berjalan itu ya tanah itu sudah biasa dilalui oleh mereka. Kotoran-kotoran juga sudah sering menempel di kaki mereka. Ketika mereka menempuh perjalanan yang amat panjang dan jauh, pasti kaki itu menjadi sangat kotor. Kotornya ya banyak debunya, banyak lempungnya, banyak kotoran-kotoran yang baru saja diinjak, menempel di sela-sela jari-jari kaki, sampai berkerak, mungkin kapalan, pecah-pecah, dan sebagainya, belum ada kalpanak, dan sebagainya juga. Lalu ini yang menjadi pilihan oleh Yesus untuk melakukan teladan, membasuh hal yang paling kotor. Untuk membersihkan yang kotor-kotor itu memang dibutuhkan kehendak kuat. Orang biasa mana mungkin mau membersihkan, wong ra kenal ngapain dibersihkan. Apalagi misalnya orang yang statusnya lebih tinggi dari para murid Yesus. Butuh kehendak kuat. Tetapi Yesus memberikan contoh. Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah seorang Tuhan. Yang logikanya biasanya yang lebih tinggi mana mau membersihkan kaki temannya atau muridnya, bahkan yang paling kotor dari bagian tubuhnya. Yesus justru memberikan contoh dan melakukannya. Yesus tidak enggan membungkuk dan merendahkan dirinya di hadapan para muridnya. Yesus justru menunjukkan itu semua karena
mau turun menjadi seorang hamba yang mau membersihkan bagian terkotor dari badan. Yang menarik, Yesus tidak perlu membutuhkan kehendak kuat yang seolah-olah hal itu terlalu sulit untuk dilakukan. Yesus justru dengan tulus hati melakukannya karena ia pada mulanya sudah berkehendak untuk memilih jalan turun ke dunia. Dia memilih untuk jalan merendahkan dirinya di hadapan manusia. Dia tidak memilih jalan kehormatan. Pertanyaannya, apa sih yang mendasari itu semua? Sampai-sampai Yesus mau memberikan suatu teladan yang begitu berharga bagi para murid. Yesus tahu bahwa ia tidak akan selamanya dapat bersama-sama dengan para rasul-Nya. Ia ingin mewariskan suatu yang berharga, yaitu kasih. Kasih yang sungguh konkret dan bukan hanya sebuah angan-angan atau sebuah bualan atau sebuah gombalan-gombalan yang biasa disampaikan oleh cowok-cowok yang sudah pacaran. Bualannya apa, Vino? Biasanya nek menggombal, Vino biasanya gombali ceweknya ya ini. Kasih yang begitu konkret itu memuncak pada saatnya nanti ia menyerahkan nyawanya, tergantung di kayu salib. Ia menebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia, namun ia menggantikan dengan tubuh dan darahnya. Penebusan dengan tubuh dan darah Yesus itu kita peringati juga hari ini sebagai bentuk lambang kasih Yesus yang begitu konkret. Dalam perjamuan terakhir, ia menginginkan bahwa peristiwa makan roti dan minum anggur menjadi peristiwa pengenangan akan Dia yang telah menyerahkan nyawanya demi manusia, demi kita. Pengenangan akan Dia yang begitu mengasihi manusia. Ia telah menjadi anak domba perjamuan yang dikorbankan untuk memperbaiki relasi antara Allah dengan manusia yang telah rusak karena dosa. Perjamuan makan roti dan anggur menjadi simbol cinta yang begitu agung, karena dari sanalah manusia juga dapat ikut ambil bagian di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Kita telah dipersatukan dengan dirinya yang kudus dan tak bercela. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak dapat menolak bahwa Yesus sudah memberikan teladan yang begitu konkret kepada kita. Ia membasuh kaki, ia menyerahkan nyawanya. Sekarang, saatnya dari Yesus yang sudah memberi teladan kepada kita, bisa enggak kita itu menjadi teladan bagi sesama kita? Mampu enggak kita ini menjadi teladan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, teman-teman kita, kolega kita, banyak hal. Apakah kita bisa menjadi teladan? Kalau terlalu sulit, ya sudah, cari satu atau dua keutamaan yang ada di dalam diri kita. Lalu kita tekuni dan kita setiai sampai akhir hayat kita. Orang di sekitar kita akan dengan mudah melihatnya bahwa kita itu memang memiliki keutamaan tersebut, dan kita dapat memberikan suatu kesaksian yang begitu nyata karena hidup kita itu begitu bermakna dan berkualitas. Kesaksian itulah yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Di akhir homili ini saya ingin menyampaikan lagi apa yang disabdakan oleh Yesus supaya menjadi pengingat bagi kita. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Semoga kita mampu meneladan Kristus yang penuh cinta dan dapat menjadi teladan keutamaan bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki yang didahului dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah dan akan Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Saudara-saudari terkasih, dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-murid-Nya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar mampu mengambil keputusan yang berguna dan berpihak untuk kepentingan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda di Paroki Santo Pius X, ya Bapa, semoga kaum muda, remaja, dan anak-anak di paroki kami semakin giat dan bersemangat dalam pelayanan dan hidup menggereja di lingkungan serta tidak mudah larut dalam arus zaman. Marilah kita mohon. Bagi kami umat-Mu dimanapun kami berada, ya Bapa, kami bersyukur atas ciptaan-Mu, alam semesta seisinya sebagai tempat dan pendukung hidup kami. Berikanlah kami kekuatan agar kami mampu menjaga dan melestarikannya sesuai dengan rencana penciptaan-Mu sebagai wujud pertobatan kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan segala ucapan syukur atas apa yang kami alami dalam hidup kami. Buatlah kami semakin teguh dan semakin mencintai-Mu dalam hidup kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanakanlah karya penebusan-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia, imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Amin.
marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga perjamuan ini menggerakkan kami untuk mengasihi sesama dengan kata dan perbuatan. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati Putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Mari kita puji Kristus. Tubuh
pada malam yang terakhir. Sakramen yang maha luhur, cinta kasih-Nya dalam rupa roti anggur, Kristus berikan diri-Nya supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Sri Yesus roti yang hidup, Kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kristus sangkapan umatnya menggalang persatuan. kita sembah sujud Kristus. Dalam sakramen kudus, peringatan penuh syukur akan kurban salibnya. Allah Bapa dan Roh Kudus, pujaan kita ajukan. Mari kita puji Kristus. Sang penebus dunia, yang sudah kurbankan diri, agar kita bahagia. Tubuh dan darah suci-Nya diserahkan untuk kita. Pada malam yang terakhir, Hukum yang baru, hanyalah saling cinta. Cintaku padamu, karena kasih padamu.
Sakramen yang maha luhur, Ada cinta kasih-Nya dalam rupa roti anggur. Kristus berikan diri-Nya supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Sri Yesus roti yang hidup, Kurnialah Bapa, berkat kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kristus santapan umatnya, dalam persatuan. kita sembah sujud Kristus. Sakramen kudus, peringatan penuh syukur akan kurban salibnya. Allah Bapa dan Roh Kudus, putraan kita juga. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus penolong kita. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda yang tiada bandingnya.
Terpujilah nama Maria. Terpujilah Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah. Amin.